Al-Barnamij Al-Khamis Mauqifut Takharruj. Prosesi wisuda angkatan kedua Muhammadiyah Boarding School Limpung. Kepada yang bertugas kami persilakan. Prosesi wisuda angkatan kedua Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung, Sabtu 22 Juni 2024 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1445 Hijriah. Nama-nama yang disebutkan dimohon untuk naik ke atas panggung. Wisudawan pertama, Adinka Hilda Kamila, lahir di Batam, 16 November 2008, putri dari Bapak Ahmad Khalidin dan Ibu Aili Setiawati, Keranggan Tersono. Al-Ghazfa Ataya El Khaliki, lahir di Batam 18 Mei 2009, putra dari Bapak Marita Lugas Adiputra dan Ibu Falasifah Nur, Plumbon, Limpung. Alvin Atara Iftitan, lahir di Surakarta 24 Juni 2009, putra dari Bapak Ferry Kurniawan dan Ibu Rohimah, Kampung Baru, Bandar. Aska Tamamul Fikri, lahir di Batam 19 Agustus 2008, putra dari Bapak Sunari dan Ibu Isti'anah, Gumawang, Pecalungan. Aufa Salza Dianisa, lahir di Batam 24 September 2009, putri dari Bapak Hadi Siswoyo dan Ibu Anisatul Hasanah, Sidomulyo, Limpung. Brilian Putra Arya Dewa, lahir di Batam 17 Juni 2008, putra dari Bapak Suharyanto dan Ibu Dewi Setia Ningrum, Banyu Putih. Fardan Aditya Hasan, lahir di Batam 28 Mei 2009, putra dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Ika Ayu Kurniasi, Jati Barang, Brebes. Fatan Amiruddin, lahir di Batam 6 Oktober 2008, putra dari Bapak Kastari dan Ibu Lince Astuti,
Selokarto, Pecalungan. Fatia Rizkina Azahwa, lahir di Batam, 11 Mei 2009, putri dari Bapak Miftahuddin dan Ibu Ida Farida, Karanganyar, Limpung. Hazik Ahnaf Mifdol, lahir di Bekasi 3 Oktober 2008, putra dari Bapak Agus Hasan Ma'arif dan Ibu Heni Setianingrum, Sempu, Limpung. Hukama Ezar Sukma Putra, lahir di Batam, 18 Juli 2009, putra dari Bapak Hendro Sukmono dan Ibu Putri Yuli Kusmiati, Jatisari, Subang. Jasmine Nabila Ardina Putri, lahir di Batam 22 Agustus 2009, putri dari Bapak Edi Mulyanto dan Ibu Nurna Ningsih, Ngalian, Limpung. Mozafira Yusnia Putri, lahir di Batam, 16 Juli 2009, putri dari Bapak Ahmad Arianto dan Ibu Indah Kurniasi, Semampir, Reban. Muhammad Razielo Faiza Abashi, lahir di Jakarta 9 Agustus 2008, putra dari Bapak Muhammad Wisnu Wibawa dan Ibu Ervina Hapsari, Kumesu, Reban. Najwa Ulia Putri, lahir di Batam, 9 Maret 2009, putri dari Bapak Triwiyatno dan Ibu Aryani Rustamaji, kaum Subang. Naufal Azhar Arifin, lahir di Pekalongan 8 Juli 2008, putra dari Bapak Muh Arifin dan Ibu Husnul Khotimah, Mijen, Semarang. Raihan Ejaz Alfaris, lahir di Batam, 6
16 Juni 2009. Putra dari Bapak Eko Adi Herdianto dan Ibu Sri Widyastuti, Plumbon, Limpung. Rifat Mufaddal Yusuf lahir di Surabaya 18 April 2009, putra dari Bapak Zulcairil dan Ibu Siti Nur Hasanah, Soko, Mojokerto. Rinestia Risa Aprilia lahir di Batang 12 April 2009, putri dari Bapak Mas Huri dan Ibu Dwi Santi, Babadan, Limpung. Salman Al-Farisi lahir di Batang 3 November 2008, putra dari Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Dwi Jayanti, Padomasan, Reban. Divaira Vanessa Putri Aguska lahir di Batang 22 Juli 2009, putri dari Bapak Agus Supriyanto dan Ibu Friska Ayu Febrianti, Randu, Pecalungan. Pembacaan ikrar sekaligus persembahan dari wisudawan wisudawati. Kepada para wisudawan kami persilakan. Ikrar wisudawan. Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami alumni Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung berjanji: 1. Selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.
3. Berbakti kepada orang tua dan guru. 4. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 5. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan prestasi yang diperoleh di Ponpes Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung, dengan selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah dan berakidah kuat. 6. Menjaga nama baik alma mater Ponpes Ulul Albab MBS Limpung.
Takrim Afdalil Mutakharrij, penganugerahan wisudawan terbaik dan wisudawan tahfidz terbaik angkatan kedua Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung. Penganugerahan wisudawan terbaik dengan perolehan nilai 86,56 sekaligus menjadi wisudawan tahfidz terbaik dengan perolehan hafalan sebanyak 7 juz. dianugerahkan kepada Raihan Ejaz Alvaris, putra dari Bapak Eko Adi Hendianto, Dan Ibu Sri Widya Stuti. kepada Raihan Ejaz Alvaris beserta Bapak dan Ibu dimohon naik ke panggung. Dimohon kepada Ustadz Tri Teguh Pamuji dan Ustadz Muhammad Ridho SPD untuk memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Taslimuz Zikroyat, kesan dan pesan sekaligus penyerahan kenang-kenangan. Penyampaian kesan dan pesan yang pertama akan disampaikan oleh wisudawan Naufal Azhar Arifin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertemu pada acara Haflah Tahfiz Angkatan 2 pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti akan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, hidup ini hanyalah perputaran antara pertemuan dan perpisahan. Ada kalanya kita bertemu dan orang-orang yang baru, tapi ada waktunya pula kita berpisah dengan mereka. 3 tahun yang lalu saya dan teman-teman saya bertemu dengan yang namanya MBS Limpung, dan kini telah tiba masanya bagi kami untuk meninggalkan MBS Limpung beserta isinya. Apa yang kami dapatkan selama 3 tahun ini banyak banget. Gak cuma ilmu dan kenangan-kenangan yang mungkin hanya kami dapatkan di MBS Limpung ini, tapi juga kalau kata Al-Mukarram Ustaz Ridho, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau, amin. Kami juga mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan. Saya setuju dengan pendapat beliau, karena bagi saya santri di pondok itu seperti tentara yang lagi latihan perang. Buat apa sih tentara itu latihan perang? Cuma bikin capek, toh juga gak ada musuh yang lagi nyerang. Itu karena ketika para tentara itu harus menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, mereka telah jauh lebih siap tempur. Sama, santri di pondok itu dilatih untuk siap menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Santri di pondok itu harus siap hidup prihatin, dibully sama teman-temannya, aturan yang gak enak, ustaz-ustazah yang gak memihak santri, dan itu semua adalah untuk membuat santri lebih kuat menghadapi ujian kehidupan. Contoh, itu prihatin di pondok. Mungkin bagi cewek sering ngeluh makanannya gak enak, sampai-sampai
kotak sayur aja nggak dibuka. Ya, saya tahu dari mudir yang langsung. Nih, dengerin ini. Gak selamanya orang tuamu itu makmur terus. Dan di masa depan nanti gak selamanya rezeki kamu itu lancar terus. Buat yang santriwati, di masa depan nanti gak selamanya suamimu itu punya uang terus. Ada masanya bagi kamu tuh untuk hidup melarat. Dan pondok melatih kamu untuk siap hidup sederhana. Contoh lain, ustadz-ustadzah yang kadang bikin jengkel, iya apa enggak? Nanti di masa depan kita akan menemui pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang bahkan lebih lebih buat kita lebih jengkel, lebih marah lagi daripada ustadz-ustadzah kita. Benar enggak Pak Teguh? Iya. Contoh, ya banyak lah, gak usah kasih contoh korupsi ya gitu. Contoh lain lagi, dibully sama teman-teman. Kamu gak kuat di MBS terus minta keluar gara-gara dibully sama teman, lalu mencari sekolah yang bebas dari pembulian, ya sah-sah saja. Tapi di dunia ini gak ada tempat yang bebas dari pembulian. Maka manapun kalian pergi pasti ada yang namanya pembulian, dan kalian harus siap itu. Jadi percuma saja kalian keluar dari pondok. Dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang waktu kita masih nyantri, yang insya Allah kita akan menemuinya lagi di masa depan dalam versi yang lebih berbeda. Dan sekali lagi pondok melatih kita untuk siap menghadapinya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu gak kuat menghadapi itu semua, terus minta keluar dari MBS, rengek-rengek ke orang tua, kabur berkali-kali, lalu di masa depan kamu menemui cobaan yang sama, kemana lagi kalian harus keluar? Maka pesan saya untuk adik-adik kelas yang saya cintai, apapun yang terjadi, tetaplah bertahan di pondok. Camkan ini. Zaki, Kinan, Dava, Nafi, Fardan, Farhan yang di belakang, termasuk tukang parkir yang lagi nyantai itu. Camkan ini baik-baik. Apapun yang terjadi, sederas apapun, sedahsyat apapun cobaan menerpa kalian waktu masih nyantri, tetaplah bertahan di pondok sampai akhir. Terakhir sebelum penutup, saya mewakili teman-teman seangkatan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung. Jika mungkin kami sering melanggar aturan, sering tidak takzim, dan kesalahan-kesalahan lain yang mungkin menyakiti hati Ustadz-Ustadzah sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keikhlasannya dalam mendidik kami, kesabarannya dalam menghadapi kami, dan kesungguhannya dalam menyiapkan acara haflah tahrid yang megah bagi angkatan kami. Gila loh Pak Bu, saya bikin videotron kayak gini, padahal angkatan satu yang digadang-gadang pelopor gak sampai kayak gini. Padahal angkatan kami pernah diremehkan dan direndahkan oleh 1-2 ustadz, tapi tidak bagi sebagian besar ustadz-ustadzah yang lain. Ustadz Ridho, mudir kami, Ustadz Omin yang kami sering tidak takzim pada beliau, terus Ustadz Aan yang membersamai angkatan kami 3 tahun ini, Buit yang ketika beliau masuk kelas suasana kelas langsung senyap, tapi nasihat beliau insya Allah berguna bagi kami di masa depan. Ustadz Ihsan, Ustadz Rizky, dan ustadzah-ustadzah lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Entah bagaimana kami membayar ini semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi ustadz-ustadzah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kata yang tak tertata dan tutur yang tak teratur, saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenang-kenangan wakaf pembangunan sebesar Rp1.050.000 berupa 18 sak semen dari wisudawan kepada Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung yang akan diserahkan secara simbolis oleh Aska Tamumul Fikri. Kepadanya dipersilakan. Dimohon kepada Ustadz Ihsanuddin SPD untuk berkenan menerima kenang-kenangan. Bapak Ibu, izin menyampaikan sebentar. Ini murni inisiatif dari putra-putri Bapak Ibu kelas 9 untuk berwakaf dalam rangka pembangunan Masjid MBS Limpung. Tepuk tangan untuk putra-putri kita semua. Murni ini inisiatif mereka dan kami tidak mengintervensi apapun. Saya tidak melihat nilainya, saya tidak melihat nominalnya, tapi yang saya lihat adalah keikhlasan mereka. Semoga dari wakaf ini kelak akan menjadi pahala amal jariah untuk putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah hari ini sudah diserahkan. Tinggal nanti eksekusinya kapan kira-kira Mas Aska? Oh sudah dieksekusi ternyata Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian kesan dan pesan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Widya Stuti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Limpung beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Limpung beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur MBS, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan para Ustadz dan Ustazah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 9 SMP MBS Limpung dan seluruh tamu undangan serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Sehingga pada hari ini, hari yang penuh dengan kegembiraan ini, kita dapat dipertemukan dan dipersatukan dalam acara Haflah Tahrid SMP MBS Limpung. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, di sini saya mewakili dari para wali santri kelas 9 yang mana tadi putra-putrinya telah diwisuda. Kami sangat bahagia atas pencapaian dari seluruh siswa-siswi kelas 9 yang mana mereka telah menyelesaikan studinya dan telah menyelesaikan kewajiban hafalan Al-Quran minimal 4 juz sesuai dengan program sekolah. Ini artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
Kemudian kami juga sangat bangga kepada siswa-siswi kelas 9 atas prestasinya baik di tingkat kabupaten maupun sampai tingkat nasional. Dan ini juga membuktikan bahwa walaupun sekolah kita ini masih baru, akan tetapi terbukti bahwa sekolah kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Selama 3 tahun kami menitipkan putra-putri kami telah melihat adanya perubahan positif yang cukup drastis jika dibandingkan pada saat awal kami memasukkan putra-putri kami. Perubahan itu dapat kami lihat antara lain dari segi akhlaknya yang semakin bagus, kemudian murojaahnya, hafalan Al-Qur'annya, dan ilmu-ilmunya. Kehidupan di pondok tentu berbeda jika dibandingkan dengan di sekolah umum, karena banyak peraturan yang harus ditaati dan banyak kegiatan yang harus dijalani. Jika di sekolah umum, begitu selesai pelajaran sekolah, di siang atau sore harinya, mereka dapat segera pulang untuk berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga dan mempunyai waktu yang cukup longgar untuk dapat bermain. Akan tetapi di sini, di SMP MBS Limpung yang berbasis pondok, begitu pelajaran sekolah selesai, mereka masih dihadapkan dengan berbagai kegiatan. Wajar jika terkadang mereka merasa bosan, mereka merasa capek, letih. Terlebih pondok kita ini kan masih baru, sehingga belum mempunyai sarana yang cukup komplit yang berada di dalam satu lingkungan. Dan mereka juga pernah mengalami beberapa kali perpindahan asrama. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka merasa terkungkung, tidak membuat mereka merasa terbebani dan terpaksa melakukannya. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini mereka masih dapat bertahan, karena nyuwun sewu tidak semua mampu bertahan. Dan kami tahu perjuangan mereka tidaklah mudah. Dan untuk itu menurut kami anak-anak kelas 9 ini adalah anak-anak pilihan yang terbaik, yang perlu kita berikan apresiasi, dan tentunya mereka menjadi kebanggaan bagi kami para orang tua. Yang kami amati di sini, selain mereka dibekali dengan ilmu-ilmu akademik, budi pekerti, dan ilmu-ilmu keagamaan, kami juga melihat bahwa anak-anak ini diajarkan antara lain tentang kemandirian. Jadi mereka jauh dari orang tua, mereka diajarkan bagaimana cara mengurus diri mereka sendiri, bagaimana cara mengurus kebutuhan mereka, kebutuhan sekolah, kebutuhan pondok, dan kebutuhan harian lainnya. Dan yang kami tahu di sini mereka diajarkan atau diwajibkan untuk mencuci pakaian harian sendiri, yang mana pada kebanyakan usia mereka ini, terutama untuk yang anak putra, masih membutuhkan bantuan orang lain, masih membutuhkan bantuan orang tua. Terlebih di rumah ada mesin cuci, sudah beres ya, tetapi di sini mulai dari mencuci, kemudian menjemur, melipat baju, dan masuknya kembali ke lemari harus mereka kerjakan sendiri. Demikian juga dengan mencuci alat makan sendiri. Maka pernah saya katakan pada waktu pertemuan dengan wali murid bahwa walaupun hanya mencuci, itu adalah sebuah prestasi yang perlu kami apresiasikan selaku orang tua. Kemudian di sini juga diajarkan tentang kedisiplinan. Jadi kami para orang tua juga diberikan panduan tentang tata tertib yang di dalamnya ada hukuman dan sanksi. Dan kalau kami lihat bahwa hukumannya pun tidak secara fisik yang terlalu memberatkan, lebih kepada untuk menimbulkan efek jerah agar tidak melakukan pelanggaran atau tidaknya tidak melanggar lagi. Kemudian anak-anak ini juga diajarkan untuk disiplin waktu. Jadi jam berapa mereka harus sekolah, sudah siap, kemudian pelajaran pondok, jam berapa harus membersihkan diri, itu sudah mereka kerjakan menjadi rutinitas pembiasaan tersebut. Dan kalau anak tidak mondok, biasanya untuk sholat fardu saja tidak tepat waktu, nggih. Tetapi di sini selain tepat waktu, mereka juga selalu berjamaah, dan alhamdulillah sekali itu dikerjakan ya kalau di pondok. Kemudian anak-anak kami ini juga diajarkan tentang jiwa kepemimpinan,
Jadi Bapak Ibu kemarin sudah melihat pada waktu bulan Ramadan bagaimana putra-putri kita ini mampu memberikan kajian atau kultum Ramadan. Kemudian juga anak-anak putra ini beberapa diantaranya sudah mampu menjadi imam baik sholat wajib maupun sholat tarawih. Jadi mereka diajarkan untuk siap terjun di masyarakat. Kemudian seringkali kami selaku orang tua tidak segan untuk sharing kepada putra-putri kami baik ilmu pengetahuan maupun keagamaan. Dan jawaban mereka di luar ekspektasi kami. Mereka menjawab secara runut, baik itu referensi, kitabnya, kemudian juga dari segi tarikh atau sejarahnya. Jadi benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa, yang di luar ekspektasi kami tentunya. Dan untuk itu kami selaku orang tua juga termotivasi untuk lebih rajin, untuk lebih giat di dalam mengkaji ilmu keagamaan dan juga rajin mendatangi tholabul ilmi nggih, karena belajar itu kan tidak mengenal usia dan merupakan kewajiban dari semua muslim. Dan atas pencapaian-pencapaian tersebut tentunya tidak mungkin dapat mereka peroleh sendiri. Tentunya berkat peranan, dukungan, dan bantuan dari para guru, para ustadz, ustazah, dan semua pihak yang telah membantu putra-putri kami sampai dengan saat ini pencapaian pada hari ini. Tentunya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran yang ekstra nggih. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu putra-putri kami sampai pada titik pencapaian hari ini. Dan juga kepada PCM dan PCA kami juga mengucapkan terima kasih yang selalu memberikan motivasi dan arahannya bagi putra-putri kami. Dan kami tidak dapat membalas apa yang telah panjenengan semua berikan kepada putra-putri kami. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas budi baik panjenengan semua. Dan di antara putra-putri kami tentunya berbagai macam karakter nggih. Ada yang pendiam, ada yang humoris, ada yang bandel, ada yang memang sifatnya agak keras. Nah, dalam 3 tahun ini bila mana ada entah itu sikap, tutur kata maupun perbuatan dari putra-putri kami yang kurang sopan dan kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kami selaku orang tua, bila mana ada di antara kami tutur kata baik secara langsung maupun melalui WhatsApp yang kurang sopan dan kurang mengenakan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk anak-anakku, kami ucapkan selamat kepada kalian semua. Pada hari ini kalian telah diwisuda. Itu artinya satu tahapan dalam jenjang pendidikan kalian telah terlampaui. Dan masih banyak lagi tahapan-tahapan yang akan kalian lalui. Dan pesan kami, dimanapun nanti kalian akan melanjutkan studi, apa yang telah kalian dapatkan di sekolah ini jadikanlah sebagai bekal atau dasar kalian di lingkungan baru kalian nanti. Dan kalian telah memiliki hafalan Al-Quran ya, karena menghafal Al-Quran itu tidak mudah, menghafal Al-Quran itu sulit, dan mempertahankan hafalan justru lebih sulit. Oleh karena itu, janganlah jauh-jauh dari Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai zikir utama kalian. Semoga di tempat baru kalian nanti, kalian akan diberikan banyak kemudahan, kenyamanan, sehingga menuju kalian kesuksesan ya. Sukses sejati adalah bila mana seseorang yang berilmu dan dengan ilmunya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selama 3 tahun kami menitipkan putra-putri kami tidak pernah mendengar adanya kasus pembulian, yang mana kasus ini masih saja marak terjadi, dan yang lebih mirisnya justru seringkali terjadi di lingkungan pondok, entah dengan sebab atau alasan apapun menurut mereka. Tetapi menurut kami, mengapa sampai hal itu terjadi adalah dari segi pengawasan yang kurang. Saya masih ingat pada waktu akan masukkan putra kami ke MBS,
Pada waktu itu acara sosialisasi di SD Muhammadiyah Limpung, saya sempat menanyakan tentang pembelian ini. Karena terus terang pembelian ini itu sangat ditakuti oleh para orang tua karena dampaknya tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan mungkin sampai seumur hidup. Alangkah pedihnya hati orang tua, terutama ibu, jika anak menjadi korban pembulian. Dan waktu itu kami diyakinkan oleh Ustadz Zulfauzi dan Ustadz Iksan bahwa walaupun SMP MBS itu sistemnya pondok, akan tetapi tidak ada senioritas antara kakak kelas dengan adik kelas, dan beliau berdua menjamin tidak akan ada bullying dan tidak ada kompromi dengan bullying. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini SMP MBS Limpung bebas dari bullying. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menyatakan kepercayaan kami dan kepuasan kami telah menyekolahkan putra-putri kami ke SMP MBS Limpung. Dan kami menyatakan bahwa SMP MBS Limpung layak dan patut menjadi tujuan utama bagi para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya. Semoga kedepannya SMP MBS Limpung dapat lebih maju, lebih baik, dan lebih berkembang, yang tidak hanya mampu meluluskan putra-putri dengan kecakapan akademik, akan tetapi juga berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu dan hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan dari wali wisudawan kepada Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung senilai Rp7.200.000 dan kepada wali kelas 9 yang akan diserahkan secara simbolis oleh Ibu Sri Widyastuti. Dimohon kepada Ustadz Muhammad Ridho SPD dan Ustadzah Widianti SPDI untuk berkenan menerima kenang-kenangan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan penampilan dari santri MBS Limpung yang akan menampilkan seni regu tapak suci dari kelas 7B. Fa'alaihinna falyatafaddalna madhkura. Pencak silat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat adalah ekspresi budaya. Pencak silat adalah jati diri bangsa.
البرنامج بعده الدعاء على أستاذنا دنang مولانا فجر الفلاح SAG فعليه فليتفضل مذكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di akhir acara haflah takhrij angkatan kedua Pondok Pesantren Ulul Albab Muhammadiyah Boarding School Limpung kita sejenak dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan dalam menjalani kehidupan. Dan saya berharap kepada angkatan yang kedua, mudah-mudahan antum semuanya menjadi harapan umat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiba min ghairi ta'ab wala masyaqqah wala dhair wala nasab innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana syu'unana kullah wa la takilna tarfat 'ainin abadan. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa fi buldanil muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa umratana umratan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbulan wa tijaratana tijaratan lang tabur. Ya alima mas-sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, demikianlah acara demi acara telah terlewati. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bakso Balungan Pak Gino dan Santoso Group yang telah mendukung acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir pada acara ini. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.